Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Vira Kurnia Putri, ada Dimas Prabowo Indrajaya, Malik Yuswajriansyah, Muhammad Kosim, Muhammad Farel Hauzan, dan Tiffany Prila Hafera Putri yang ingin mempresentasikan tentang kompetensi dasar sistem keamanan jaringan. Kebijakan penggunaan jaringan. Kebijakan penggunaan jaringan adalah rencana atau acuan untuk mempengaruhi dan menentukan keputusan penggunaan jaringan. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Kebijakan organisasi adalah suatu kebijakan instansi atau lembaga dalam ruang lingkup sebuah jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut. Berikut merupakan contoh beberapa kebijakan penggunaan jaringan pada sebuah organisasi. 1. Tata kelola sistem komputer. 2. Pengaturan perapian kabel. 3. Pengaturan akses. 4. Manajemen sumber daya. Dan 5. Maintenance secara berkala. Kemudian ada etika menggunakan jaringan, yaitu 1. Memahami akses pengguna. 2. Memahami kualitas daya organisasi. Dan 3. Pengaturan penempatan suborgan. Terakhir ada kebijakan mengakses komputer, yaitu 1. Manajemen pengguna. 2. Manajemen sistem komputer. Dan 3. Manajemen waktu akses. Ancaman keamanan jaringan. Metode yang umum dipakai yaitu memaksa masuk dan kamus password, denial of service atau DOS. Jenisnya seperti 1. Distribute denial of service atau DDoS. 2. DRDoS. 3. Sync. 4. Smurf attack. 5. Ping of death. Dan 6. Stream attack. Kemudian ada spoofing, serangan man in the middle, spamming, sniffer, dan crackers. Serangan keamanan jaringan. Serangan fisik keamanan jaringan adalah serangan yang terjadi pada hardware jaringan. Serangan fisik terhadap keamanan jaringan yaitu 1. Gangguan pada kabel. 2. Kerusakan hard disk atau bad sector. 3. Data tidak tersalurkan dengan baik. 4. Koneksi tidak terdeteksi. 5. Akses yang bukan pengguna. Dan 6. Kerusakan alat jaringan. 2. Serangan logik keamanan jaringan adalah serangan yang terjadi pada perangkat lunak jaringan seperti data-data, dokumen, database, aplikasi, dan lain-lain. Serangan logik terhadap keamanan jaringan yaitu 1. DOS atau denial of service adalah serangan pada sistem dengan cara menghabiskan resource pada sistem. 2. Request forwarding adalah serangan dengan cara membanjiri banyak request pada sistem yang dilayani host. 3. Device adalah serangan pada perubahan tampilan. 4. Social engineering adalah serangan pada sisi sosial dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna. 5. Malicious code adalah serangan dengan menggunakan kode berbahaya dan menyisipkan virus, worm, atau trojan horse. 6. Paket sniffer adalah serangan menangkap paket pada lalu lintas data jaringan. 7. SQL injection adalah hacking pada sistem komputer untuk mendapat akses basis data pada sistem. Tujuan sistem keamanan. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu 1. Kerahasiaan. Setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang dan untuk menggunakannya. 3. Integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional yang mentransformasikan data menjadi informasi dengan berbagai cara, sehingga dapat meningkatkan produktivitas selain juga dapat disesuaikan dengan gaya dan watak para manajernya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya membangun SIM, antara lain 1. Kurang organisasi yang wajar. 2. Kurangnya perencanaan yang memadai. 3. Kurang personil yang handal.
Dan 4. Kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan pada manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Kemampuan teknis sistem komputer, pemrosesan data batch, pemrosesan data tunggal, pemrosesan online real-time, komunikasi data dan switching pesan, pemasukan data jarak jauh dan update file, pencarian request dan analisis, pencarian file, algoritma dan model keputusan, dan terakhir otomatisasi kantor. Cara pengamanan jaringan. Pada umumnya, pengamanan sistem jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi dua jenis, pencegahan preventif dan pengobatan recovery. A. Mengatur akses atau akses control. B. Memasang proteksi. C. Pemantau adanya serangan. D. Audit atau mengamati berkas log. E. Backup secara rutin. Dan F. Penggunaan enkripsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penguatan host atau host hardening. Host hardening merupakan prosedur yang meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi serta layanan yang tidak diperlukan. Contohnya seperti instalasi firewall, instalasi antivirus, membuat password, dan menghapus program yang tidak diperlukan. Tujuan dari host hardening adalah untuk menghilangkan risiko ancaman yang bisa terjadi pada komputer. Elemen yang terdapat pada host hardening: pertama, physical security atau keamanan fisik. Kedua, secure installation and configuration atau instalasi aman dan konfigurasi. Ketiga, fix known vulnerabilities atau memperbaiki kerentanan dikenal. Keempat, turn off unnecessary service application atau matikan layanan yang tidak perlu berupa aplikasi. Kelima, harden all remaining application atau harden semua aplikasi yang tersisa. Dasar-dasar pengamanan di host. Yang pertama, enskripsi atau deskripsi. Teknologi enskripsi adalah data-data yang dikirimkan lalu diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap. Kedua, firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket IP atau Internet Protocol yang melewatinya. Berdasarkan konfigurasi dari firewall, maka akses dapat diatur berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Ketiga, logs. Fungsi logs untuk melihat aktivitas yang terjadi dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi apabila terlihat beberapa aktivitas yang mencurigakan terjadi. Keempat, IDS atau Intrusion Detection System. IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signature atau pattern pada aktivitas jaringan. Bahkan dapat melakukan blokade terhadap trafik yang mencurigakan. IDS dapat berupa IDS berbasiskan jaringan komputer atau berbasiskan host. Kelima, Intrusion Prevention System atau IPS. IPS merupakan sistem yang banyak digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan oleh pihak luar maupun dalam. Keenam, honeypot. Honeypot tujuannya adalah untuk tidak menjalankan layanan sebagaimana umumnya server, tetapi berpura-pura menjalankannya sehingga membiarkan para penyusup untuk berpikir bahwa mereka benar-benar adalah server yang sesungguhnya. Ketujuh, configuration. Konfigurasi yang hati-hati akan membantu untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. Kedelapan, ada antivirus. Antivirus merupakan software yang dibuat untuk mengatasi virus yang menyerang keamanan sistem jaringan. Contoh pengamanan host hardening. Pertama, security policy. Kedua, ada kriptografi. Ketiga, mengaktifkan firewall. 4. IDS atau Intrusion Detection System. Kelima, digital forensik. Keenam, backup. Dan ketujuh, audit system.
Software yang biasa digunakan untuk hardening, pertama, Bazel Linux. Bazel ini biasanya mengunci OS secara aktif, melakukan konfigurasi sistem untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kerentanannya. Kedua, JASS untuk Solaris System. Solaris TM Security Toolkit menyediakan mekanisme yang fleksibel dan ekstensibel untuk meminimasi, melakukan hardening, dan mengamankan sistem Solaris Operating Environment System. Ketiga, Seyhon Apache atau PHP Hardener. Ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi ancaman keamanan dan identifikasi countermeasure yang sesuai pada tahap konfigurasi web server. Cara kerja hardening. Yang pertama, System Penetration. System Penetration adalah suatu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dengan mensimulasikan serangan yang mungkin terjadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, Patching. Patching biasanya melakukan perbaikan terhadap celah keamanan yang ada. Biasanya dilakukan dengan cara mendeteksi kerusakan yang ada, lalu melakukan perbaikan. Selanjutnya, firewall pada host dan server. Cara kerja firewall. Pertama, menolak dan memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan. Kedua, menolak dan menyaring paket data yang berasal dari jaringan internal ke internet. Contohnya, ketika ada pengguna jaringan internet akan mengakses situs-situs porno. Ketiga, menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang terintegrasi pada suatu antivirus akan menyaring dan mencegah virus yang sudah terjangkit virus yang mencoba memasuki jaringan internal. Dan terakhir, melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall. Proses yang terjadi pada firewall. Pertama, modifikasi header paket. Biasanya digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Kedua, translasi alamat jaringan. Translasi ini biasa terjadi dapat berupa translasi satu ke satu atau one to one. Maksudnya, satu alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik. Atau bisa juga translasi banyak ke satu, many to one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat publik. Terakhir, filter paket yang biasa digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Implementasi firewall di host dan server. Implementasi firewall di host. Personal firewall didesain untuk melindungi komponen terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Implementasinya dengan menambahkan beberapa fitur pengamanan tambahan seperti proteksi terhadap virus, anti-spyware, dan anti-spam. Implementasi firewall di server. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan yang umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yaitu sebuah perangkat terdeteksi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Implementasinya dengan menggunakan Microsoft Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server, Cisco PIC atau Cisco ASA. Selanjutnya, kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server firewall. Peralatan yang diperlukan untuk membangun server firewall. Yang pertama, proses inspeksi paket. Kedua, keadaan koneksi. Ketiga, stateful packet inspection. Dan terakhir, melakukan autentifikasi terhadap akses. Langkah-langkah membangun server firewall. Yang pertama,
mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. Kedua, menentukan kebijakannya. Ketiga, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. Keempat, melakukan tes konfigurasi. 3.5. Pengertian logis server firewall adalah kegiatan mendata sebuah aliran data yang masuk pada level aplikasi. B. Analisis laporan hasil kerja firewall. Pada tahap pengujian sistem keamanan yang telah dibangun, di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai hasil laporan pengujian PC router sebagai firewall atau IP tables. Yang pertama, NMAP atau Network Mapper. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan serangan DOS atau Denial of Service yang berupa ICMP flood yang bertujuan untuk membanjiri komputer target dengan paket data ICMP_echo_request berjumlah sangat banyak. Efeknya dapat menghabiskan resource CPU usage pada komputer target. 3.6. Pengamanan fisik atau physical security. Dalam tata cara implementasi, konsep perlindungan di atas diterjemahkan oleh pakar-pakar security risk management dalam 3 fungsi pokok, yakni yang pertama, fungsi untuk mendeteksi ancaman. Yang kedua, fungsi untuk menghalangi dan menghambat halangan. Yang ketiga, fungsi untuk merespon ancaman. Ketiga fungsi pokok tersebut mutlak harus ada dalam sebuah sistem pengamanan, sehingga tujuan pemberian perlindungan pada aset perusahaan dapat tercapai. Kedua, keamanan jaringan logik atau intrusion detection system, network apology, port scanning, paket fingerprinting. Perangkat-perangkat yang digunakan dalam keamanan jaringan data center organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, firewall. Kedua, demilitarized zone, IDS dan IPS. Enkripsi data, access control list atau ACL. Tata cara pengujian keamanan pada jaringan dilakukan dengan uji coba koneksi dari klien ke server dan sebaliknya. Uji coba penggunaan UPS pada host dilakukan dengan uji coba penggunaan virus. Download file uji virus untuk menguji coba keamanan antivirus pada klien. Pada server dilakukan dengan vulnerability scanner untuk mengetahui kelemahan dari firewall atau port scanner untuk mengetahui port yang masih terbuka. Pengujian hak akses folder untuk mengurangi dampak ancaman dari dalam jaringan. Kegunaan pengujian keamanan jaringan, host, dan server. Meminimalisir upaya serangan atau ancaman terhadap jaringan, menjaga kinerja jaringan agar tetap optimal. 3.8 yaitu memahami fungsi dan cara kerja server autentifikasi. Autentikasi adalah proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Nama dan password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasuki sistem tersebut. Nah, tahapan autentikasi. Yang pertama, autentikasi untuk mengenal sistem operasi yang terhubung ke jaringan atau transport layer. Yang kedua, ada autentikasi untuk mengetahui fungsi atau proses yang sedang terjadi di suatu simpul jaringan atau session dan presentation layer. Yang ketiga, ada autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan atau application layer. Yang ketiga, ada cara melindungi LAN. Yang pertama, VLAN atau Virtual Local Area Network. Yang kedua, menggunakan firewall. Yang ketiga, menggunakan radius atau server TACAX. Nah, selanjutnya KD 3.9 yaitu memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server autentikasi. Ada radius server atau remote authentication dial in user service. Nah, ada macam-macam software radius server. Yang pertama, Free Radius Server dan Kova Chili. Yang kedua, ada Dolo Radius. Ketiga, ada Radial Radius Server. Cara kerja sistem mendeteksi dan penahan
serangan ke jaringan atau IDS. IDS (Intrusion Detection System) adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan trafik jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administration jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap trafik yang tidak normal atau anomali melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP, sumber dari usaha pengakses jaringan. Lalu jenis-jenis IDS. Pertama ada NIDS atau Network Intrusion Detection System. Semua lalu lintas yang mengalir kepada sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. Yang kedua ada HIDS atau Host Intrusion Detection System. Aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. HIDS seringnya diletakkan pada server-server kritis di jaringan seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Yang ketiga ada signature based, yang keempat ada anomaly based, yang kelima passive based, yang keenam reactive IDS. Lalu selanjutnya ada analisa laporan atau log hasil kerja pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Cara IDS bekerja, cara yang paling populer adalah dengan menggunakan pendeteksi berbasis signature, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusup yang sering dilakukan oleh penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenisnya ini membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. Metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali yang disebut sebagai anomaly based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang kemungkinan merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Fungsi log pendeteksi dan penahan serangan jaringan yaitu 1. Mencegah serangan gangguan dalam jaringan. Yang kedua, memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. 3. Melaksanakan peraturan. 4. Menggalakkan kebijakan keamanan jaringan. Analisis sistem keamanan jaringan. Analisa keamanan jaringan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana status keamanan jaringan. Analisa awal terhadap status keamanan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, vulnerability, yaitu suatu aktivitas menganalisis jaringan untuk mengetahui bagian dari sistem yang cenderung atau sering untuk diserang. Hal ini sangat membantu peningkatan keamanan jaringan dengan mengetahui dan mencatat sistem yang cenderung diserang. Lalu yang kedua, threat, yaitu aktivitas menganalisa jaringan dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan yang datang dari luar maupun dari dalam yang dapat merusak pertahanan keamanan jaringan, seperti destruction, usaha untuk merusak sistem jaringan seperti Trojan horse, logic borne, trapdoor, atau virus. Lalu denial, upaya untuk melumpuhkan kerja suatu service dalam jaringan. Lalu dev, upaya untuk mencuri informasi-informasi penting dalam jaringan. Lalu modification, upaya untuk merubah data penting dalam jaringan. Lalu fraud, yaitu upaya penipuan terhadap suatu sistem informasi seperti carding, pemalsuan data, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada impact, yaitu tindakan menganalisis pengaruh-pengaruh apa saja yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan, seperti destruction, denial, dan lain-lain. Yang keempat, frekuensi, yaitu menganalisis dan mencatat tingkat terjadinya suatu serangan dalam jaringan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya mencatat frekuensi host dalam jaringan yang terkena virus atau serangan lain.
Lalu yang kelima, recommended countermeasure, yaitu setelah menganalisa dan mencatat beberapa objek di atas, masalah-masalah yang terjadi dalam jaringan dapat dengan mudah diselesaikan. Langkah penanggulangan serangan pada keamanan komputer. Semuanya bermula ketika jaringan Anda terinfeksi malware atau ada yang menyusup ke jaringan Anda dengan password cracking. Jangan panik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan Anda untuk merespon dan melindungi dari serangan hacker. Yang pertama, selalu siap. Jalankan rencana Anda. Siapkan rencana untuk setiap teknologi dalam bisnis Anda, bahkan sebelum memasang dan mengkonfigurasinya. Untuk mengembangkan suatu rencana, catat semua skenario yang dapat mengganggu bisnis Anda, seperti keamanan, mati listrik, gangguan software atau hardware, dan lainnya. Lalu pastikan bagaimana Anda akan mengatasi semua skenario dan siapkan servis kontrak, backup data, dan sumber daya lain yang mungkin Anda perlukan. Komunikasikan rencana Anda kepada pihak manajemen dan karyawan. Lalu, memanfaatkan tenaga ahli profesional. Tenaga ahli profesional keamanan dengan kriteria Cisco Select Certificate Partner dengan spesialis keamanan dapat membantu Anda untuk menanggulangi serangan pada keamanan komputer. Yang kedua, jangan buat kerusakan. Menjaga aset bisnis. Pikirkan baik-baik sebelum mencabut kabel apapun. Jangan mematikan tombol power kecuali Anda ingin kehilangan data dan mengalami downtime. Jangan memutuskan semua koneksi internet bila hanya beberapa perangkat yang terserang. Lalu yang ketiga, hubungi pihak luar. Ancaman keamanan mungkin membutuhkan bantuan pihak eksternal. Jika insiden mempengaruhi prosedur bisnis Anda sesuai peraturan, Anda mungkin membutuhkan bantuan pemeriksa keamanan seperti CSIH atau CISSP yang akan mengarahkan respon terhadap ancaman keamanan. Jika perusahaan Anda ingin menuntut atas kerusakan yang terjadi, Anda mungkin perlu menghubungi unit cybercrime dari pihak yang berwenang yang mengarahkan respon Anda. Lalu yang keempat, bergerak cepat untuk meringankan. Mengumpulkan informasi dengan cepat untuk mengidentifikasi perangkat mana yang terserang dan dari alamat IP mana. Gunakan perangkat diagnostik yang dapat segera digunakan, seperti Cisco NetFlow, Record, atau router traffic log, firewall log, pesan Shylock, dan pengamatan Anda terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak biasa, termasuk sistem yang bekerja lambat secara abnormal. Identifikasi kerusakan yang terjadi dengan membandingkan konfigurasi perangkat dan dataset dengan backup yang belum tercemar dan paling terakhir stabil. Menahan masalah dengan mengisolasikan aplikasi dan perangkat yang terkena serangan. Contohnya, jika server email Anda mungkin memuntahkan spam, Anda dapat menghentikan program tersebut atau memblokade semua outbound port 25 traffic di internet gateway Anda. Jika FTP server Anda menghosting situs MP3 ilegal, Anda dapat memutuskan layanan FTP atau memblokade semua koneksi inbound. Lalu yang kelima, bersihkan dan restore. Memprioritaskan sistem yang akan dipulihkan, mereset password, ubah password untuk semua perangkat, pengguna, dan aplikasi yang terserang. Jangan lupakan root password, kunci atau ganti password dari default akun. Update semua software dengan patch terbaru. Lalu bersihkan data dan konfigurasi yang terserang dengan menggantikannya dengan backup terakhir yang masih bagus dan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Lalu jalankan kembali sistem untuk layanan dan mulai memonitornya secara rutin. Sebagian malware seperti Clampy, Conflicker, dan Storm sebetulnya hanya tidak aktif ketika di-remove, menunggu sampai bertahun-tahun untuk kesempatan aktif kembali. Lalu yang keenam, mencegah serangan lain, yaitu melindungi secara mendalam. Lindungi jaringan Anda secara berkelanjutan dengan teknologi keamanan yang terintegrasi dan berlapis. Meninjau celah keamanan Anda secara rutin dengan vulnerability scanner atau security audit.
Tata cara pengamanan komunikasi data, yaitu kriptografi, yang berasal dari bahasa Yunani kriptos, yang artinya secret atau rahasia, sedangkan graphin artinya writing atau tulisan. Jadi kriptografi berarti secret writing, tulisan rahasia. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Namun saat ini kriptografi lebih dari sekedar privacy, tetapi juga untuk tujuan data integrity, authentication, dan non-repudiation. Implementasi. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk implementasi perangkat lunak ini adalah Visual Basic, dan hasilnya aplikasi dapat melindungi pesan dan menyembunyikan pesan dengan aman, dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahui isi pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari penayangan video tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.